Halo, selamat hari Senin. Selamat datang di channel Bung Harpa. Di hari Senin pertama di bulan September ini, gua akan bahas tiga liga utama Eropa, Liga Inggris, kemudian Liga Serie A dan juga La Liga. Tapi gua akan mulai nanti ngulas sedikit dari Serie A, kemudian dari La Liga dan kemudian yang ketiga adalah Premier League dan ditutup dengan partai big match. Gue akan mengulas tuntas pertandingan antara Arsenal dan Manchester United yang berlangsung semalam dan berakhir dengan kemenangan The Gunners 3-1. Untuk Serie A dan La Liga gue akan bahas roundup aja overall, nanti IPL agak lebih dalam. Oke, kita mulai langsung dari Serie A. Ini Serie A cukup menarik ya, walaupun banyak yang mungkin gak terlalu ngeh. Saat ini Inter Milan yang ada di puncak klasemen dengan 3 kali kemenangan, dan semalam mereka berhasil mengalahkan Fiorentina dengan skor 4-0 dan Lautaro Martinez mencetak 2 gol atau brace. Artinya 3 pertandingan mereka cetak 8 gol, nggak kebobolan, 9 gol, perfecto. Kemudian Milan ada di bawahnya persis, nilainya sama. Tapi mereka kalah selisih gol. Jadi golin 8 juga tapi kebobolan 2 di pertandingan terakhir hari Sabtu dini hari kalau nggak salah ya. Ngalahin Roma 2-1. Roma yang lagi terpuruk ya. Ada di zona degradasi, kita lihat ada peringkat 18 dengan poin 1, tapi gue yakin mereka akan bangkit. Sementara Juventus juga ada di peringkat ketiga, semalam mereka menang dari Empoli 2-0 ya. Oke, itu dari Serie A dulu, jadi udah bisa kelihatannya Inter Milan ya punya kans yang cukup besar lah untuk bisa paling enggak menjadi challenger di papan atas. Napoli sendiri agak terseok di peringkat ke-6 dengan 2 kali kemenangan dan juga 1 kali kalah. Oke, kita ke La Liga. La Liga, Barcelona as usual menang 2-1 dari Osasuna, tapi yang menarik adalah justru rival sekotanya yaitu Madrid. Bukan soal 4 pertandingan yang mulus dengan 4 kemenangan, tapi justru penampilan dari Jude tapi ini pakai Bellingham. Ini gokil banget, dan memang ya berapa kali gue ngobrol sama temen juga, kita sampai dengan satu kesimpulan bahwa ini pemain yang benar-benar worth it, dibeli sekitar 100 juta kalau nggak salah ya, 100 juta pound sterling. Bukan hanya di 4 pertandingan dia bisa mencetak 5 gol ya. Jadi dia selalu mencetak gol lah di setiap pertandingan di pembukaan Primera Liga ini, tapi juga gesturnya, mentalitinya ya kelihatan banget dia enjoy. Padahal kalau kita lihat umurnya baru kalau nggak salah 19 tahun ya, 20 tahun. Ini luar biasa ya. Jadi ya kalau kita lihat dia kan kalau nggak salah tuh dibeli murah ya dari Inggris, dari Birmingham. Nggak murah juga sih sebenarnya, cuman maksudnya kok bisa nggak ada scoutnya yang tahu ya bakat besar seorang Jude Bellingham. Tapi menurut gue kalau dari sisi tim nasional Inggris harusnya bersyukur Jude Bellingham begitu matang, dan tidak banyak pemain muda dibeli oleh Madrid sukses. Luka Jovic adalah salah satu yang gagal, yang menurut gue terlalu cepat pindah ke Madrid ya. Jadi pindah ke klub besar muda itu juga nggak selalu jelek ya. Ronaldo misalnya pindah ke MU ternyata sukses. Jadi tergantung dari seberapa besar lu melihat kemampuan lu, dan lu yakin lu bisa sukses di klub tersebut, nggak ada masalah. Lu langsung giant leap istilahnya ya, lompatan yang besar kalau memang lu yakin. Kalau kayak dulu tuh di basket ada namanya Kevin Garnett, dari SMA langsung ke tim Timberwolves ya klubnya, dan lumayan sukses juga ya. Oke. Itu dia Jude Bellingham, semoga sukses. Dan dari Serie A ke La Liga, kali ini kita ke English Premier League. Nah, gua akan round up dulu hasil di di hari awal ya, Jumat dan Sabtu. Jadi yang menarik adalah gini. Luton Town dan Burnley masih juga belum bisa mendapatkan poin di 4 pertandingan Premier League. Di 3 pertandingan, walaupun udah memasuki game week keempat, tapi mereka baru main 3 kali, dan Burnley dan Luton belum mendapatkan poin sama sekali. Jadi ini menunjukkan sekali lagi begitu beratnya lompatan dari Championship ke EPL. Ya, ini 2 tim yang lolos. Burnley itu sebagai
tim juaranya Championship musim lalu, Luton yang playoff, ya playoff. Oke, kemudian West Ham yang mengejutkan, yaitu tadi ngalahin Luton, mereka ada di posisi keempat atau ya papan atas lah 5 besar. Kemudian Brentford Bournemouth 2 sama, Spurs ngalahin Burnley 5-2. Nah, Burnley tadi gue bahas, sekarang Spurs. Yang sering banget gue bilang Spurs ini justru malah bagus ketika tidak ada Harry Kane. Ya ini maaf kalau gue repetitif ya, karena penting banget untuk presiden di masa depan. Ketika kita nanti menganalisa sebuah tim, ya apakah ini perlu dijual atau nggak dijual. Nah ini bisa menjadi presiden. Ya kadang-kadang seorang pemain yang memang terlalu diandalkan, sementara timnya tidak mendukung, itu kadang-kadang mendingan dijual. Seperti Harry Kane contohnya. Bahkan kalau Levy nggak rese, dia mau menjual Harry Kane mungkin 2 tahun lalu ke City, mereka grab lebih banyak duit, 150 juta. Jadi 1 triliun lebih banyak saat ini Spurs pegang duit kalau Harry Kane dijual 2 tahun lalu. Dan permainan Spurs gue yakin akan lebih cair. Dan kita lihat sekarang ada pemain seperti Maddison yang kemudian bisa menjadi katalisator, kemudian juga Son Heung-min kembali mendapatkan touch-nya dengan mencetak hat-trick. Lalu juga ada Matar Sarr kalau nggak salah ya, pemain yang nggak pernah dilirik tapi mencetak gol. Kemudian juga klub Chelsea. Jadi distribusi golnya jadi lebih merata. Setiap pemain yang memang punya peluang untuk mencetak gol, ya mereka akan diberikan kesempatan. Kalau dulu kan bola selalu tertuju pada Harry Kane. Sementara Harry Kane, he's not Maradona atau Zidane atau even Messi yang bisa meminggul satu tim ya. Bahkan Messi juga kadang-kadang tidak mudah ya. Dia didukung oleh Rodrigo de Paul dan kawan-kawan lainnya, Montiel yang punya kemampuan sehingga akhirnya bisa juara. Dan juga di Barcelona kita nggak usah sebut lah, dari Iniesta, Xavi dan kawan-kawan. Oke, jadi Spurs good luck ya. Walaupun gue fans Arsenal, gue mengucapkan congrats buat Spurs yang ada di posisi kedua. Walaupun peringkat 2, 3, 4 sampai 5 itu semuanya sama poinnya 10, termasuk Arsenal juga. Cuman memang selisih golnya Spurs itu lebih baik. Ada plus 7, nanti gua akan share. Kemudian Liverpool plus 6, West Ham plus 5, dan Arsenal plus 4. Jadi ada 3 tim asal London di 5 besar, 1 dari Liverpool dan 1 dari Manchester, tapi yang biru. Alright, kita lanjut ya. Ini round up sedikit biar kita ada bahan untuk diskusi. Kemudian Chelsea, Nottingham Forest. Chelsea ya, jujur gua hanya nonton highlights-nya, jadi gua nggak bisa terlalu banyak komentar. Yang jelas Chelsea belum stabil. Memang memadukan banyak pemain baru itu tidak mudah. Jadi kadang kemarin minggu sebelumnya, minggu ketiga mereka bisa menang berapa, 3-0 apa berapa ya? Coba, maaf gue lupa. Pokoknya menang gede lah. 3-0 dari Luton Town. Kemudian sekarang mereka bisa kalah dari Nottingham Forest 1-0. Tim yang musim lalu hampir degradasi. City, gak usah gue bahas, as usual menang 5-1. Haaland kembali mendapatkan hat-trick. Kemudian Brighton menghadapi Newcastle 3-1. Ya Newcastle udah mulai kelihatan agak goyang ya. Mungkin ya Botman juga cedera. Dan Brighton ini tim yang sangat bright banget. Memang kalau kita lihat dalam 4 laga pertama itu dia tidak pernah mencetak clean sheet. Jadi menang 4-1 dari Luton. Wolverhampton juga menang 4-1. Kalah dari West Ham 3-1. Kemudian menang 3-1 dari Newcastle. Jadi mereka bisa mencetak gol banyak, tapi mereka juga selalu kebobolan. Walaupun kebobolannya cuma 1, walaupun ada yang 3 ya. Jadi selisih golnya ini mereka 12-6. Paling bagus mencetak golnya, tapi ya 6 kali juga kebobolan. Oke, hari berikutnya atau pertandingan terakhir kemarin ada Crystal Palace Wolverhampton 3-2, skip aja. Liverpool 3-0 lawan Aston Villa. Nah, ini satu yang mau gue catat. Ya, jarang-jarang gue mengkritik pelatih. Dan ini gue heran banget kenapa dia baru sadar Darwin Núñez musim ini berbeda dari Darwin Núñez musim lalu. Udah gue bilang di pemanasan itu dia menunjukkan kerja kerasnya, kengototannya, persisten itu ngotot lah sama ya artinya. Kemudian kolektivitasnya, kerjasamanya dia terutama dengan Salah ya. Gue lupa dengan Diaz dia bagaimana, tapi kelihatannya sih nggak ada masalah. Tapi dengan Salah itu tune in banget dia. Dan kemarin terbukti ketika dia dikasih starter, dia langsung memberikan 2 assist. Sebelumnya dia dikasih main mungkin sekitar 15 menit ya, nggak lama, dia bikin 2 gol. Artinya ini pemain yang gue bilang tadi dibenarkan analisa gue bahwa dia ini secara kolektif juga bagus. Dan dia dikasih main 15 menit oke, dikasih starter oke. Jadi memang Klopp agak sedikit terlambat memberikan kesempatan dia sebagai starter sejak awal. Tapi mungkin ya ada blessing in disguise juga.
Di situ jadi mungkin Nunes jadi lebih termotivasi lagi untuk membuktikan dia tetap nggak cengeng ya, nggak dicadangin terus marah, tapi dia memanfaatkan kesempatan yang ada dan itu ditunjukkan dengan kemenangan 3-0 atas Aston Villa dan dia berkontribusi terhadap 2 gol ya. Dan minggu lalu ketika membahas pertandingan Liverpool juga, gue lupa apa lawan Newcastle, gue mengatakan keterlaluan kalau lawan Aston Villa dia nggak di starter, dan ternyata klub kayaknya nonton channel Bung Harpa ya, jadi dia langsung di starter dan memberikan kontribusi. Nah, last but not least, gue akan bahas mungkin sekitar 3 menit pertandingan antara Arsenal dan Manchester United. Ini pertandingan yang menurut gue harusnya biasa-biasa aja. Ya sebenarnya ini adalah 2 tim yang udah lama nggak dapat gelar juara. Ya 10 tahun lalu terakhir MU, Arsenal berapa 19 tahun yang lalu ya, 2004 terakhir. Sebenarnya ini 2 tim yang bukan langganan juara. Cuman memang karena 2 tim ini punya basis massa fans yang cukup besar di Indonesia. Mungkin nomor 1 dan nomor 2 1 MU, 2 mungkin Arsenal atau Liverpool ya. Jadi dan rivalitasnya selalu panas. Akhirnya ini menjadi sebuah berita besar, ramai di media. Yang Arsenal wah beginilah, habis menang, yang MU juga ngumpet, biasa lah itu. Dan sebaliknya kalau nanti MU menang, MU keluar dari goa, Arsenalnya biasanya sebaliknya. Nah tapi anyway, kemarin memang ada beberapa fakta dan hal yang menarik yang ingin gue bahas. Pertama, buat Arteta ya, ini buat Arteta. Gue akan beda sedikit ya dari yang lain mungkin. Ini menjadi pembenaran atas kebijakan transfer dia dengan Edu ya, direktur olahraganya, yaitu Declan Rice. Ya walaupun sebenarnya menurut gua kemarin Declan Rice mainnya ya so-so lah, dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak. Pressing MU bagus banget. Kalau kalian lihat terutama di babak pertama mereka kalah ball possession dalam sebuah unit-unit kecil. Ini kan ciri khas Erik ten Hag ya, selalu mempressing Arsenal di area mereka sendiri. Tapi pressingnya itu bagus banget ya. Jadi Arsenal beberapa kali kesulitan juga keluar dari pressing MU ya, walaupun kemudian ada gol dulu dari Rashford. Ini gol yang memang ciri khasnya Rashford dan dia rajin banget cetak gol ke gawang Arsenal. Udah 6 kali total. Jadi kalau lu kemarin main Fantasy League, lu punya Rashford, lu cadangin, berarti lu nggak ngerti bola, nggak ngerti analisa. Ya jadi ini rajin banget, walaupun memang lawannya Arsenal ya, relatif berat lah di Emirates. Apalagi dengan adanya Martial. Bukan Martialnya yang penting, tapi karena ada target man sehingga Rashford punya ruang untuk cutting inside, punya ruang untuk shooting, untuk space, untuk lari, dan dia dapatkan itu, dia memanfaatkan. Beruntung, kata mungkin bukan beruntung ya, tapi ya beruntungnya lah. Odegaard mampu merespon dengan cepat sekitar 100 menit ya, interval antara gol Rashford dengan gol Odegaard. Ini gol cantik menurut gua. Kenapa? Bukan karena spektakuler, tapi karena kerjasama dengan Martinelli dari sisi kiri, dan Odegaard kembali menunjukkan bahwa dia juga bisa menjadi goal getter seperti musim lalu, dicetak kalau nggak salah 15 gol ya. Nah ini dia, setelah itu ada gol dari Garnacho, gol yang dianulir tapi ya, dan memang dalam tayangan ulang karena sudah ada automatic offside detection gitulah semacam itu, jadi memang kelihatan banget garis palanya si Gabriel itu lebih tinggi dibandingkan posisinya Garnacho, jadi itu memang offside. Itu udah mesin lah yang berbicara, sudah diukur dengan precise, padahal itu sebenarnya bagus banget golnya, memanfaatkan tingginya pertahanan Arsenal yang memang nafsu untuk mencetak gol kemenangan, dan akhirnya gol itu datang Declan Rice di menit 90 plus 6. Jadi mungkin ini salah satu kelebihan dari injury time yang lama. Tim yang punya unggul position itu punya kesempatan untuk mencetak gol, dan gol pertamanya juga debut bagi Declan Rice di Premier League. Jadi congrats buat Declan Rice, dan itu yang gue bilang, Arteta sangat happy banget karena yang golin adalah pemain yang dibeli dengan uang yang sangat mahal, dan lawannya juga MU. Walaupun ini it's just another 3 points, tapi tetap ada gengsi di sana ya, di satu sisi. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah comebacknya Gabriel Jesus ya. Jadi dia menutup pertandingan ini dengan top of the cake dengan gol solorannya, dan ini gue rasa akan menumbuhkan mental dia yang baru kembali dari cedera. Tapi feeling gue di pertandingan berikutnya, gue lupa, ini assist dari Fabio Vieira. Jadi Vieira cetak let's say 3 assist ya, karena di pertandingan sebelumnya dia cetak 1 assist dan 1 dia dilanggar jadi penalti, yaitu dianggap assist lah. Jadi 3 assist dalam 2 pertandingan terakhir kepada Gabriel Jesus, terupas, kemudian dia golin. Dan menurut gua ini akan membuat Arteta agak bingung
menempatkan Vieira ini di mana nih, karena dia juga berkontribusi, bahkan dengan waktu yang sebentar dia bisa memberikan impact yang luar biasa ya, apa namanya, umpan kunci yang akhirnya memberikan gol, menyelamatkan Arsenal dari kekalahan dari Fulham, dan juga memberikan kemenangan penutup dari Manchester United ya. Tapi untuk Gabriel Jesus sendiri, kalau kita kembali lagi ke Jesus, kelihatannya di pertandingan berikutnya, nah ini kan ada international break ya teman-teman ya. Setelah ini Arsenal dijadwalkan akan menghadapi Everton away. I don't know, gua rasa Vieira masih belum dikasih kesempatan oleh Arteta. Cuman harus hati-hati nih Martinelli atau mungkin juga Havertz. Nah, gue lupa tadi mengatakan Havertz. Ini Havertz gue honestly mungkin bukan gue doang ya mewakili perasaan The Gunners. Ini dari awal memang ada yang mengatakan ya dia dibeli 75 juta pound kan pasti udah ada rencana Arteta. Betul, sama waktu Lukaku juga datang ke Chelsea. Semua orang mengatakan Tuchel pasti punya rencana mendatangkan Lukaku dengan nilai 100 juta pound. Ya, tapi ternyata kelihatannya menurut gua ya rencananya untuk dia diplot menggantikan Saka belum maksimal. Gitu. Ini terbukti dengan Arteta Havertz itu diganti menit 77. Nah, mungkin berarti Fabio Vieira yang akan head to head dengan Havertz. Ya, apakah mungkin akan dicadangkan atau enggak? Kalau gue jadi Arteta, mungkin gue akan memberikan kesempatan terakhir lawan Everton buat Havertz. Ya, karena nggak adil juga. Vieira udah main bagus, tapi selalu dikasih menit yang sedikit. Kalau Havertz mungkin nggak bagus juga, mungkin menit 60 lebih cepat lagi dimasukkan oleh Fabio Vieira. Karena lawan MU Havertz itu ditarik menit 77. Jadi Vieira masuk gantiin Havertz. Jadi cuma 13 menit plus injury time mungkin sekitar 20-an lah. Nah, nanti kalau lawan Everton nggak ngecun juga, mungkin lebih cepat lagi Havertz ditarik keluar menit 60. Kalau ternyata Vieira dimasukin ngecun lagi, mungkin pertandingan berikutnya lawan Spurs, bukan nggak mungkin Vieira yang akan menjadi starter menggantikan Havertz ya. Oke, mungkin itu round up dari gua, dari Serie A, dari La Liga. Jadi kita dari Italia, dari Spanyol naik ke atas ke Inggris, gua bahas semua, dan penutupnya dari Arsenal dan Manchester United. Oh, untuk Manchester United sendiri gua akan singgung, lupa gua ya, Sir Højlund agak susah ya menilai baru dari satu pertandingan. Cuman gua merasa yang pernah gua ungkapkan bahwa tidak mudah ya untuk membebankan sebuah posisi target man ke seorang anak berusia 20 tahun seperti Højlund. Ya, dan di Atalanta pun dia juga belum terlalu, bukan seperti Osimhen di Napoli gitu ya, nggak banyak mendapatkan pressure ya. Ini yang gue nggak tahu, tapi tentunya gue tidak berharap seperti itu ya, walaupun gue fans Arsenal ya, wish him luck ya, tapi gue nggak tahu seperti apa. Cuman kelihatannya tidak akan mudah, jadi dia harus banyak beradaptasi, mungkin juga konsultasi dengan pemain-pemain yang sudah senior dan yang lain-lainnya, karena ya itu tadi, pressure di Manchester United itu nggak gampang. Dan kita lihat begitu kalah Manchester United, bahkan fans MU juga banyak yang ngedumel dan mengkritik penampilan MU, dan kita bisa bayangkan kalau Højlund sebagai starter 2, 3, 4 pertandingan kemudian tidak menghasilkan gol atau MU kalah, maka ini akan tidak mudah seperti Mudryk di Chelsea ya. Walaupun ya gue berharap dia sukses di MU, tapi tetap juaranya Arsenal. Oke, terima kasih udah nyimak. Selamat hari Senin, semoga bermanfaat. Kalian semua sehat-sehat. The best. Bye. Ciao.